Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering cedokin namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-47. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Bulma dan juga yang lainnya yang masih kebingungan akibat Goku dan juga Krillin yang tidak bisa dihidupkan lagi akibat mereka telah tewas di planet Namek. Itu yang menyebabkan Goku dan juga Krillin tidak bisa dihidupkan kembali. Tak lama setelah itu Vegeta pun segera memberikan saran kepada Bulma dan juga yang lainnya, di mana lebih baik mereka memindahkan roh Goku dan juga Krillin ke bumi sebelum mereka dihidupkan. Mendengar hal tersebut membuat Bulma dan juga yang lainnya menjadi senang karena saran dari Vegeta tersebut masuk akal. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu di mana kita akan diperlihatkan para Z-Factor yang telah mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball dan mereka pun berniat untuk memanggil Shenlong bola naga dengan ditemani oleh Dende untuk memanggil Shenlong bola naga yang ada di planet Namek yaitu Porumpa. Tak lama setelah itu Dende pun segera mengucapkan mantra untuk memanggil Shenlong bola naga planet Namek yaitu Porumpa. Tak lama setelah itu Porumpa pun segera keluar setelah Dende mengucapkan mantranya. Setelah Porumpa muncul, Bulma pun segera menyebutkan permintaannya, yaitu dia meminta kepada Porumpa untuk memindahkan roh Goku dan juga Krillin yang mati di planet Namek untuk pergi ke bumi. Dende pun segera menyampaikan permintaan yang diminta oleh Bulma kepada Porumpa. Tak lama setelah itu Porumpa pun mengatakan kalau dirinya bisa memindahkan roh milik Krillin untuk menuju ke bumi, namun dirinya tidak bisa memindahkan roh milik Goku. Mendengar kata-kata dari Porumpa membuat Bulma bertanya-tanya kenapa tidak bisa untuk memindahkan roh milik Goku. Porumpa pun menjelaskan karena sekarang Goku masih hidup, di mana hal tersebut membuat semua orang yang ada di tempat tersebut menjadi terkejut. Mendengar kalau Goku masih hidup membuat Bulma dan juga yang lainnya menjadi senang. Namun bersamaan dengan itu membuat Bulma dan juga yang lainnya bertanya-tanya kenapa Goku tidak pulang ke bumi. Gohan pun menyimpulkan kalau pesawat milik Goku kemungkinan rusak akibat terkena ledakan dari planet Namek, dan hal tersebut membuat Goku tidak bisa pulang ke bumi. Salah satu penduduk Namek pun meminta kepada Bulma untuk meminta bantuan dari Shenlong dan meminta Goku untuk kembali ke bumi. Mendengar itu membuat Bulma menjadi senang karena akhirnya mereka bisa mengatasi semua masalah. Setelah itu Bulma pun segera meminta kepada Shenlong untuk segera menghidupkan Krillin. Dende pun segera menyampaikan permintaan dari Bulma tersebut. Tak lama setelah itu terlihat kalau Krillin pun hidup dan sudah berada di depan mereka. Melihat Krillin yang hidup kembali membuat semua orang yang ada di tempat tersebut menjadi senang karena permintaan mereka akhirnya bisa dikabulkan. Tak lama setelah itu Bulma pun segera meminta kepada Shenlong untuk memindahkan Goku kemari. Namun terlihat kalau Shenlong tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut akibat Goku yang menolaknya. Shenlong pun menjelaskan kalau Goku akan pulang kemari suatu hari nanti. Di sisi lain, Vegeta pun menyimpulkan kalau sekarang Goku sedang pergi ke planet lain untuk berlatih agar dia bisa menjadi lebih kuat, di mana Vegeta tidak ingin bersantai-santai dan juga dia akan berlatih, di mana terlihat kalau pesawat milik Bulma terbang dan itu dikendarai oleh Vegeta yang akan segera pergi untuk berlatih. Bulma yang masih keheranan akibat tingkah dari Vegeta diingatkan oleh Piccolo untuk melanjutkan permintaan mereka. Di sisi lain, Bulma pun berniat untuk menghidupkan para Z-Factor, namun dirinya bingung untuk menghidupkan siapa terlebih dahulu. Di sisi lain, terlihat Tenshinhan dan juga Chozo pun mengatakan kepada Yamcha kalau dirinya masih ingin di planet Raja Kaio untuk melanjutkan latihan. Akhirnya Bulma pun memutuskan untuk menghidupkan Yamcha terlebih dahulu. Tak lama setelah itu Bulma pun segera mengatakan permintaan yang ketiga, yaitu untuk menghidupkan Yamcha. Dende pun segera menyampaikan permintaan tersebut kepada Shenlong. Tak lama setelah itu Shenlong pun segera mengabulkan permintaan dari Bulma. Setelah Shenlong mengabulkan 3 permintaan dari Bulma dan juga yang lainnya, Shenlong pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan cara berpencar menjadi bola Dragon Ball lagi.
Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Yamcha yang telah hidup kembali, di mana hal tersebut membuat Bulma menjadi senang. Terlihat kalau Puar pun segera menghampiri Yamcha dan segera memeluknya karena dia sangat senang akhirnya Yamcha bisa hidup kembali. Singkat cerita, 130 hari pun telah berlalu, di mana Bulma dan juga yang lainnya pun segera memanggil Shenlong bola naga Dragon Ball lagi, di mana pada permintaan kali ini mereka meminta untuk menghidupkan Chozo dan juga Tenshinhan, dan akhirnya Chozo dan juga Tenshinhan hidup kembali yang membuat orang-orang yang ada di tempat tersebut menjadi senang. Setelah mengabulkan permintaan tersebut, terlihat kalau orang-orang yang ada di planet Namek akan segera meninggalkan planet bumi karena mereka telah dibuatkan planet baru oleh Shenlong. Tak lama setelah itu, orang-orang yang ada di planet Namek termasuk Dili pun segera meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke planet baru yang telah diciptakan oleh Shenlong. Setelah semua kejadian tersebut selesai, untuk sementara sekarang bumi pun dalam keadaan damai seperti sedia kala. Setelah itu scene pun berganti, di mana kita akan diperlihatkan hujan yang sangat deras dan diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang ketakutan dan terlihat mereka pun dibasmi oleh seseorang yang sangat misterius. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan sosok yang telah menghabisi satu keluarga tersebut dan terlihat ada salah satu pemimpin dari kelompok tersebut dan dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada anak buahnya. Di mana tujuan dari orang misterius tersebut yaitu untuk membangkitkan ayahnya yang telah tewas dan masuk ke dalam neraka, di mana dia berniat untuk menaklukkan dunia setelah ayahnya hidup kembali. Namun dirinya sebelum melakukan semua hal tersebut dia ingin melakukan kekacauan di kerajaan langit. Setelah itu scene pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Gohan yang masuk ke dalam sebuah danau, di mana dia berniat untuk mencari ikan. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Gohan yang keluar dari permukaan air dan dia pun melihat kalau Krillin datang ke tempat tersebut dengan pakaian yang sangat rapi. Tak lama setelah itu Gohan pun segera menghampiri Krillin dan mereka pun sedikit berbincang. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan seorang wanita yang keluar dari mobil dan ternyata itu adalah mobil milik Krillin. Terlihat kalau wanita yang keluar dari mobil milik Krillin wajahnya mirip sekali dengan Bulma. Tak lama setelah itu wanita tersebut segera menghampiri Krillin. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan wanita tersebut melihat Gohan dan bertanya namanya. Krillin pun segera memperkenalkan Gohan kepada wanita tersebut dan juga menjelaskan kalau wanita yang ada di depannya ini adalah pacarnya yang baru yang bernama Maron. Kita pun akan diperlihatkan sifat dari Maron ini, di mana dia adalah seorang playgirl dengan terbukti dari dia memberikan sebuah kecupan ke kening milik Gohan, di mana hal tersebut membuat Krillin menjadi sedikit cemburu. Untuk mengobati rasa cemburu milik Krillin, Maron pun juga memberikan kecupan kepada Krillin yang membuat Krillin menjadi senang. Tak lama setelah itu Krillin dan juga Maron pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk pergi berkencan, dan Gohan pun hanya bisa melihat Krillin dan juga Maron yang akan segera meninggalkan tempat tersebut dari kejauhan. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Piccolo yang sedang melakukan latihan, di mana dia segera memecah tubuhnya menjadi 4 dan segera melakukan pertarungan dengan 4 bayangan tersebut, di mana hal tersebut cukup efektif untuk pelatihannya saat ini. Di saat Piccolo sedang menjalankan latihan, tiba-tiba Kami-sama datang ke tempat tersebut untuk mengunjungi Piccolo. Tujuan Kami-sama datang ke tempat ini adalah dia menawarkan penawaran kepada Piccolo untuk menjadi dewa bumi, karena satu-satunya orang yang bisa menggantikan posisi dirinya adalah Piccolo. Mendengar kata-kata dari Kami-sama, Piccolo tiba-tiba menembakkan sebuah energi laser ke sampingnya yang membuat sebuah ledakan di tempat tersebut. Setelah itu Piccolo pun mengatakan kepada Kami-sama kalau dirinya sama sekali tidak tertarik dengan tahta tersebut. Setelah itu Piccolo pun meninggalkan tempat itu.
Setelah itu Shin pun berpindah ke tempat Mr. Popo yang sedang menyirami tanaman di kerajaan langit. Tak lama setelah itu Mr. Popo pun menyadari kalau ada seseorang di kerajaan langit, dan kita pun akan diperlihatkan kelompok yang ada di awal film tadi yang berada di kerajaan langit saat ini. Setelah itu mereka pun segera membuat kekacauan di tempat tersebut. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan pemimpin dari kelompok misterius tersebut. Anak buahnya yang melihat pemimpinnya, mereka pun segera memberikan hormat, dan terlihat kalau Mr. Popo seperti mengenali orang tersebut, dimana Mr. Popo menyebut kalau orang itu adalah Garlic JR atau Garlic Junior. Setelah itu Mr. Popo pun menjelaskan kalau Garlic Junior adalah orang yang berambisi untuk mendapatkan tahta dari kami sama dan yang menentang raja kami. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan flashback dari Garlic JR yang sedang melakukan pertarungan melawan kami sama. Namun sayangnya pada pertarungan tersebut kami sama berhasil dikalahkan oleh Garlic JR, dan terlihat kalau Goku Piccolo pun datang ke tempat tersebut untuk membantu raja kami. Terlihat kalau Garlic JR pun segera mengubah tubuhnya menjadi besar untuk melakukan pertarungan melawan Goku dan juga Piccolo. Tak lama setelah itu kita pun juga akan diperlihatkan kalau Gohan juga ikut serta dalam pertarungan melawan Garlic JR, dan pada akhirnya Garlic JR pun berhasil dikalahkan karena masuk ke dalam dead zone yang telah dibuat oleh Garlic JR sendiri. Tak lama setelah itu Garlic JR pun segera menjelaskan alasannya kembali ke dunia ini, di mana dirinya ingin menjadi seorang penguasa. Mendengar kata-kata tersebut membuat Mr. Popo menjadi terkejut. Di saat Mr. Popo berbalik ke belakang, dia pun melihat kalau dirinya sudah terkepung. Mr. Popo pun segera mengeluarkan karpet ajaibnya dan berniat pergi dari tempat itu. Namun sayangnya anak buah dari Garlic JR berhasil menangkap Mr. Popo menggunakan jari mereka. Setelah itu Garlic JR pun segera membuat sebuah jurus untuk mengurung Mr. Popo, dan akhirnya Mr. Popo pun berhasil dikurung oleh Garlic JR. Singkat cerita, raja kami pun telah kembali ke Istana Langit, namun dia terkejut karena melihat kondisi Istana Langit yang telah kacau balau. Tak lama setelah itu Garlic JR pun keluar dari dalam Istana Langit dan menemui raja kami. Terlihat kalau raja kami pun kebingungan akibat kedatangan dari Garlic JR, dimana setelah itu Garlic JR pun segera menunjukkan kalau Mr. Popo sudah ada di tangannya dan di dalam kurungan. Melihat itu membuat raja kami menjadi marah, dan mereka pun segera melakukan pertarungan. Pada awalnya terlihat kalau raja kami lebih unggul, namun sayangnya raja kami berhasil dilumpuhkan oleh Garlic JR dan juga anak buahnya. Dan akhirnya sekarang nasib dari raja kami sama seperti Mr. Popo, yaitu terkurung oleh jurus milik Garlic JR. Singkat cerita, Garlic JR pun menemukan sebuah air, yaitu air penindasan, di mana air penindasan ini berisi kejahatan dari hati manusia. Setelah itu Garlic JR pun berniat untuk segera menyebarkan air penindasan tersebut ke permukaan bumi. Setelah itu Garlic JR pun segera menjalankan rencananya, yaitu menyebarkan air penindasan tersebut ke permukaan bumi karena dirinya berniat untuk membuat bumi menjadi tempat tinggal bangsa iblis. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 47 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 47? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.